Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang ya bersama Yudi Pramuko, tukang donat. Kemarin, oh ya, kita doakan yang sakit ya, cepat pulih ya. Allah kembalikan kesehatan yang sakit itu, moga-moga cepat sembuh dan bisa berkarya lagi, bisa beramal soleh seikhlas-ikhlasnya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya dalam kehidupan dunia yang sementara yang penuh fitnah ini, hal hayatul faniyah, dalam kehidupan yang sementara yang tidak abadi, untuk bekal kita dalam kehidupan abadi al-baqiyatul al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi. Karena Tuhan di dunia, kata Imam Al-Ghazali, dan Tuhan di akhirat itu adalah satu, sama ya. Jadi kita tersambung kepada kehidupan akhirat. Kemarin saya mereaksi bocor halus politik tentang 10 tahun pemerintahan Jokowi, apa warisannya. Narasumbernya diundang adalah Rocky Gerung ya, dan Rocky Gerung menyimpulkan ya bahwa Jokowi adalah puncak kejahatan ekonomi, puncak kejahatan politik selama dia memerintah, yang tidak bisa ditandingi kejahatan itu jika kejahatan itu dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya selama reformasi, sejak dari Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Itu kejahatan Jokowi, kata Rocky Gerung, itu begitu dahsyatnya sehingga tidak bisa dibandingkan. Segala aturan dia tabrak ya. Mungkin maksudnya itu tergantung apa maksudnya, itu kenapa sampai Jokowi itu senekat itu melakukan tindakan-tindakan itu. Itu memang pembawaan sejak dia masuk Jakarta ya, waktu mengangkat mobil SMK menjadi kendaraan dinas dari Gubernur DKI. Kendaraan SMK yang buatan anak-anak SMK dari bengkel Pak siapa itu, Pak Sukiyat apa Sukianto gitu ya. Itu sudah diingatkan oleh Bibit Waluyo, Gubernur Jateng waktu itu, bahwa mobil itu tidak layak SMK itu karena belum disertifikasi. Apa jawab Jokowi? Ya, dia ingin melakukan terobosan. Lebih baik peraturan itu dilunakkan supaya kita nggak kehilangan waktu. Jadi dia tidak terlalu penting peraturan itu. Sejak dia jadi Gubernur DKI itu sudah bisa menjawab Bibit Waluyo itu tentang mobil SMK yang dikritik oleh Bibit Waluyo bahwa tidak layak mobil SMK untuk jadikan kendaraan dinas ya. Dan ternyata memang ada beberapa tokoh di pemerintahan Pemprov DKI juga ketawa ketika Jokowi pakai mobil SMK, karena nggak bisa lari kenceng, dari segi keamanan berbahaya kan. Akhirnya kembali SMK itu entah kemana sekarang. Jokowi pakai mobil standar untuk pejabat di DKI, nggak layak SMK itu. Jadi dalam konteks itu Bibit Waluyo itu benar ya, mengkritik itu. Jadi itu kritik yang tajam soal peraturan yang dilanggar oleh Jokowi dengan mengendari mobil SMK. Itu sudah sejak awal Jokowi itu senangnya melakukan terobosan dengan melunakkan aturan kira-kira gitu. Dan itu dilakukan sampai dia 10 tahun kemudian. Contoh, dia tiba-tiba membangun IKN yang tidak dijanjikan di kampanye itu kan. Kemudian membangun kereta cepat yang nggak ada perdebatan publik sebelumnya dan juga nggak dijanjikan di kampanye presiden ya. Coba itu. Sementara janji dia untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerja nggak dilakukan. Seluruh harusnya impor di stop supaya kita mandiri, tidak dilakukan. Sampai 10 tahun masih ekspor garam, ekspor gula, ekspor gandum, impor maksudnya impor gula, impor kedelai, impor gandum, impor segala macam impor.
ya kan? Dan dia melanggar terus peraturan-peraturan yang dibuat sendiri, ucapan-ucapan yang dia langgar sendiri. Contoh, IKN itu tidak pernah akan pakai anggaran rakyat atau APBN, tapi akhirnya dia buat peraturan, ya, dengan mengeluarkan kepres atau apa yang namanya, pakai 19% atau 20% dari APBN, dan sekarang sudah IKN itu sudah menghabiskan dana hampir 74 triliun dari 90 triliun yang disetujui dengan DPR dan pemerintah. Prabowo tinggal sisanya 16 triliun dan tampaknya dia nggak mau melanjutkan beban-beban yang diberikan oleh Jokowi. Yang kedua soal kereta cepat. Kata Jokowi, kereta cepat itu nggak akan pakai APBN. B2B, business to business. Kereta cepat akan dibiayai oleh Badan Usaha Milik Negara Cina, BUMN Cina, dan BUMN Indonesia, dan tidak akan memakai serupiah pun anggaran dari APBN. Tapi faktanya kemudian setelah ada masalah di tengah jalan soal keuangan, soal perencanaan yang buruk kan, soal kereta cepat itu memakai anggaran APBN. Jadi Jokowi mudah melanggar aturan, mudah melanggar ucapan-ucapan sendiri demi terobosan-terobosan yang mengagetkan banyak orang tanpa peduli, ya, pada manfaat dari proyek itu. Yang penting dia punya ambisi melakukan terobosan supaya tidak kehilangan waktu. Ya enggak? Dan dia juga melakukan terobosan dengan membangun dinasti politik. Ya kan, merekayasa melalui pamannya itu peraturan nomor 90 Mahkamah Konstitusi mengubah peraturan usia syarat calon menjadi bakal calon wakil presiden dan wakil presiden bisa minimal 40 tapi bisa kurang dari 40 asal punya pengalaman jabatan publik yang sudah pernah dilakukan melalui official election, itu kan gitu. Dan di situ Gibran kemudian muncul menjadi calon wakil presiden dan terpilih dengan dramatis, dengan penuh kontroversial sebagai wakil presiden dari Prabowo. Dan peraturan 090 itu kan kejahatan, ya, konstitusi menurut para pengamat itu, yang diketok oleh Anwar Usman, adik iparnya, tanggal 16 Oktober, hari Senin 2023, ya kan? Tetapi Rocky Gerung itu tidak menyinggung soal pembunuhan-pembunuhan. Jokowi hanya melakukan kejahatan puncak pada dua level, yaitu ekonomi dan politik. Padahal kejahatan kemanusiaan itu juga tanggung jawab Jokowi, karena tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Dan 8 orang mati waktu demonstrasi di Bawaslu apa KPU, ya, tanggal 19 Mei 2019, ya, yang memprotes soal kecurangan penghitungan suara itu. 8 orang mati, resmi diumumkan oleh Gubernur DKI waktu itu Anies Baswedan. Ada 8 orang yang mati, yang menurut Anies Baswedan secara resmi. Tidak ada tanggung jawab di situ kan. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan kematian 8 orang itu di bawah kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Tito kan anak buahnya Jokowi. Jadi harus bertanggung jawab. Terus Rocky Gerung dalam Bocor Halus juga tidak menyinggung, nggak tahu kalau di akhir seperempat terakhir saya nggak sampai selesai itu, tapi sudah saya reaksi kira-kira 80%-nya. Rocky Gerung juga tidak menyinggung soal kejahatan yang dilakukan oleh rejim itu dengan memblok Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang ke Indonesia dan terpaksa mukim di Arab Saudi selama 3 tahun 7 bulan. Satu musuh politik yang
yang ditakuti kan oleh Jokowi kan. Dan tidak diusahakan kepulangannya sebagai warga negara melalui diplomasi tingkat tinggi antara RI dan Arab Saudi, tapi dibiarkan akhirnya Habib Rizik itu mencari bersama dengan kolega-koleganya. Menurut Habib Rizik, dia mencari jalan sendiri, tidak menurut bantuan pemerintah, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan mendaratlah pesawat Saudi Airlines itu di Bandara Soekarno-Hatta yang disambut dengan sangat dramatis oleh pendukung-pendukung Habib Rizik Syihab di Soekarno-Hatta. Tanggal 10, kalau tidak saya hari Selasa ya, 10 November 2020. Pemerintah tentu ketar-ketir dengan kedatangan Habib Rizik yang berhasil lolos ya, dan berhasil masuk ya, ke Indonesia setelah 3 tahun 7 bulan itu. Dan kejahatan yang dilakukan oleh rejim adalah kemudian memburu Habib Rizik. Belum sebulan dia di Indonesia, tanggal 7 Desember, yang sebulan kurang 3 hari, itu rombongan dakwah Habib Rizik dikejar oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Pengawal Habib Rizik itu yang santri dari Front Laskar Islam, dari Laskar Islam, Laskar FPI, Front Pembela Islam, ya, itu dibunuh, dibunuh dan ditembak ya, setelah disiksa karena menghalang-halangi pengejaran terhadap Habib Rizik. Ya. Mungkin yang disasar, kata Habib Rizik, sasaran pembunuhan adalah dirinya, tapi dihalang-halangi oleh 6 pengawalnya itu. Dan 6 pengawalnya itu dibunuh semua, ditembak dari jarak dekat setelah disiksa dengan bengis ya, oleh Oknum Polda Metro Jaya, berarti oleh rezim kan. Ditembak dengan 19 peluru terbagi kepada 6 anak muda di bawah 30 tahun dari Laskar Front Pembela Islam itu. Ini kejahatan yang tidak diungkap oleh Rocky Gerung ya. Ya memang ada pengadilan, 3 polisi akhirnya disidang, 1 mati sebelum disidang, dan kemudian 2 polisi itu divonis oleh hakim pembunuh 6 orang itu, pembunuh anak muda. Tapi divonis lepas. Apa maksudnya vonis lepas? Bukan vonis bebas, vonis lepas. Terbukti melakukan kejahatan pidana, ya kan? Tapi 2 orang polisi yang disidang itu, yang kemudian sujud syukur setelah melakukan pembunuhan, setelah vonis itu, dia dilepas. Vonis lepas menurut hakim, dia kedua polisi itu bersalah, tapi tidak bisa dipenjara dan harus dilepaskan. Kenapa? Menurut hakim, karena mereka membela diri dari ke-6 orang yang sebenarnya sudah tidak berdaya itu kalau menurut saksi-saksi mata itu. Jadi konteks membela dirinya kita juga persoalkan ya. Relung-relung jiwa kita itu persoalkan, maksudnya membela diri apa sampai ke-6 orang itu mati. Bukankah mereka nggak bersenjata? Menurut Munarman, SOP dari Laskar itu nggak dibekali senjata tajam. Tapi menurut polisi dalam konferensi pers ada Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman sebagai Kodam 5 dan Kodam 5. Apa sih polisi itu? Polda Metro Jaya dan Dudung Abdurrahman sebagai Kodam 5 Jaya. Itu di konferensi pers itu ada pedang, ada macam-macam. Meragukan, memang nggak bisa dikonfirmasi gitu maksudnya. Nah, itu kejahatan itu siapa yang bertanggung jawab? Ya Jokowi, bukan? Karena dia membiarkan kejahatan itu tidak dikomentari, tidak dikutuk. Pembunuhan itu setelah konferensi pers tanggal 7 Desember 2020 itu. Nah inilah ya, dia melakukan pembiaran. Kalau berdiam diri terhadap pembunuhan 6 laskar itu adalah berarti dia setuju dengan kejahatan itu kan. Nah, ini tidak dibahas secara eksplisit oleh Rocky Gerung dalam bocor alus yang kemarin saya reaksi. Jadi tampaknya kita akan menanti ya setelah Jokowi turun tanggal 20 Oktober itu,
pemburu keadilan ya akan mengejar orang-orang yang bertanggung jawab dalam rejim sekarang yang mengokohkan ya kezaliman dalam 10 tahun pemerintahan terakhir ini, sehingga kata Rocky Gerung di masa Jokowi itu tidak ada keakraban warga negara, kemudian tidak ada apa yang muncul ada ketegangan sosial ya, tidak ada keadilan. Bagaimana menurut Anda ya? Itulah ya, semoga kita masih menyaksikan ya, fajar cerah ya, matahari di timur. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat ya, jangan ngurusin YouTube, sholatnya kelewat mulu, apa namanya, jaga waktu sholat yang 5 waktu itu, di awal waktu, sholat tepat waktu, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, untuk laki-laki berjamaah di masjid atau di musola, ojo di omah, jangan di rumah, kecuali sunnahnya yang lebih utama adalah sholat sunnah di rumah. Sholat wajib buat laki-laki keluar rumah, yaitu di berjamaah di masjid dan musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya, 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari
keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.